Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Umi yang saya cintai, yang saya hormati, orang tua kami, ya, orang tua saya, masya Allah, yang terus banyak memberikan nasihat, memberikan dukungan, ya, secara materi juga moral dalam perjuangan membangun pesantren, masya Allah. Insya Allah semua pahala setiap kegiatan santri di pesantren kami itu mengalir ke Umi, insya Allah, dan almarhum, ya. Juga bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, ya, alhamdulillah sehat semuanya, Bu. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Allah pertemukan kita di tempat yang asli ini, Bu, ya, Majelis Ta'lim Raujah, Raudhatul Jannah, taman-taman surga, ya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan majelis ilmu kita pada pagi ini diberkahi Allah dan semoga dicatat sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, saya akan membahas pada pagi hari ini tentang kesyirikan di akhir zaman. Fokusnya kemana, Bu? Fokusnya kepada penyebab kesyirikan yang pertama kali di muka bumi yang sekarang sedang ramai di kota kita, ya. Halo, Bu. Kira-kira apa, Bu? Ini yang sedang ramai dan kita tidak boleh membiarkan. Kita tidak boleh membiarkan, kita harus mengedukasi bahwa membuat patung yang dikhawatirkan nanti menjadi sarana kesyirikan itu berakibat fatal. Betul tidak, Bu? Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa penyebab kesyirikan yang pertama kali, Bu, ya, Bu, ya, itu adalah membuat patung. Patung apa, Bu? Patung orang-orang soleh. Patung orang soleh. Patung yang dianggap pahlawan, yang punya banyak jasa. Apa niatnya? Untuk mengenang, awalnya untuk mengenang. Tidak langsung untuk disembah, tidak. Awal dibuat patung itu untuk mengenang jasanya, mengenang kebaikannya, begitu. Apakah langsung disembah? Tidak, itu sekian lama baru disembah, ya. Maka nanti Nabi yang mulia mengingatkan dengan pengingatan yang sangat tegas sekali, hukumnya haram, yang kategorinya dosa besar. Apa itu? Membuat patung. Membuat patung untuk diagungkan, gitu. Nah, kalau membuat patung untuk disembah, musyrik hukumnya. Syirik, orangnya musyrik, ya. Nah, ini kita bahas, termasuk nanti bagaimana hukum lukisan, ya, Bu, ya. Termasuk foto, ya. Patung apa yang diharamkan itu? Lukisan apa yang diharamkan? Apakah ada patung yang dibolehkan? Lukisan yang dibolehkan, termasuk foto, kita bahas. Bismillah, ya. Saya sudah share materi ke Umi di WA, nanti bisa dipelajari, Bu, ya. Baik, Ibu yang baik, yang pertama, rujukan kita yang pertama surat Nuh ayat 23. Surat Nuh ayat 23.
Ya. Di ayat yang mulia ini dijelaskan, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Wa qalu, dan mereka berkata. Yang berkata siapa, Bu? Para pembesar dari umat Nabi Nuh alaihi salam. La tazarunna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan alihatakum, ya, terhadap Tuhan-Tuhan kamu. Wala tazarunna, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan wadda, kepada wad, wala suwa'a, kepada suwa', wala yagutsa, kepada yaguts, wa ya'uqa, kepada ya'uq, wa nasra, dan kepada nasr. Kalau kita tidak membaca komentar para ulama, nggak paham kita. Siapa ini Wad, ya Bu ya? Siapa Suwa? Siapa Yaguth, Ya'uq, dan Nasr? Alhamdulillah, para ulama ahli tafsir menyampaikan. Siapa di antaranya, Bu? Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, dan yang lainnya. Mereka menyampaikan riwayat dari Ibnu Abbas. Siapa, Bu? Ibnu Abbas. Ada yang kenal Ibnu Abbas siapa? Tahu tidak? Ibnu Abbas siapanya Nabi? Betul, sahabat Nabi. Siapa lagi? Selain sahabat siapa lagi? Keponakan itu putra siapa? Putra paman apa namanya? Sepupu. Punya kakak, putra kakak baru ponakan. Jadi bukan keponakan tapi sepupu. Putranya Al-Abbas, paman Nabi. Ibnu Abbas siapa? Itu ahli tafsir dari kalangan sahabat. Jadi punya otoritas, nah gitu, untuk mengomentari ayat Al-Quran, Bu. Kenapa? Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi. Ya, bagaimana doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas. Ini yang doa Nabi loh, Bu. Yang doa Nabi dijabah tidak? Bisa dijabah. Apa faqih itu, Bu? Pemahaman yang dalam gitu. Karuniakan pemahaman yang dalam kepada Ibnu Abbas terhadap agama ini. Ya, karena ada orang yang pemahamannya dalam, ya. Satu masalah kalau oleh orang yang luar biasa ilmu itu kita puas mendengarnya gitu. Ada orang yang dangkal ilmunya kan? Ada. Ya gimana keilmuan? Nah, Ibnu Abbas itu faqih sekali. Wa 'allimhu ta'wila, dan ajarkan ta'wil. Apa ta'wil itu? Maksudnya tafsir. Tafsir. Dulu Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir itu menggunakan ta'wil. Tafsir, ta'wil Quran itu maksudnya tafsir, itu sama saja. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari zaman Nabi Adam sampai pertengahan umat Nabi Nuh, Bu, selama 40 generasi itu manusia berada di atas tauhid, tidak ada yang musyrik. Ya. Berada di atas tauhid. Loh, Ustaz, kan anaknya Nabi Adam membunuh, betul tidak? Siapa namanya? Siapa namanya yang membunuh? Qabil membunuh Habil. Itu kan enggak dosa. Iya. Dosa ada, tapi kesyirikan belum ada.
Membunuh tidak musyrik, dosa saja, dosa besar. Ya. Kata Ibnu Abbas sampai kemudian tiba umat Nabi Nuh pertengahannya, maksudnya Bu, Nabi Nuh itu diangkat menjadi nabi berapa usia dan rasul itu? Ada yang tahu nggak? Nabi Nuh Bu, berapa usia berapa diangkat menjadi nabi dan rasul itu? Halo, berapa Bu? Berapa? Sabar Bu. Atau gini deh, usia Nabi Nuh berapa gitu dulu aja deh. Bu, halo. 1000 tahun kurang 40 tahun. Wah, 1000 tahun kurang 40 berarti 960. Yang lain, ada yang punya pendapat beda? Bu, halo. Itu dulu pelajarannya Pak Dedek tapi Barko. Baro, bubar poho, Masya Allah. Baik. Baro, mohon, bubar poho, sami. Baik. Nabi Nuh itu usia dakwahnya disebut di dalam Al-Quran 1000 kurang 50, bukan 40, 1000 kurang 50. Jadi berapa? Usia dakwahnya itu. Berapa Bu? 350 tahun diangkat menjadi. Masya Allah. Ibu ninggalin Google Bu? Ada Google, alhamdulillah. Cing, jadi berapa tuh? 950 tambah 450 jadi 350 jadi berapa? Nah, pertanyaan. Setelah banjir itu masih hidup kan Nabi Nuh? Setelah banjir besar. Berapa lama? Berapa Bu? Google dari Google kan ada nulis Google. Baik. Usia Nabi Nuh kata Imam Ibnu Katsir sekitar 1750-an. Lama tidak Bu? Lama. Jadi setelah banjir itu masih hidup Nabi Nuh. Sekitar 400 tahunan lebih. Umat dulu kan panjang-panjang Bu. Panjang-panjang dulu. Makin kesini makin pendek, berkurang. Ya, nah umat Nabi Muhammad itu hanya 60 sampai 70. Paling lama itu 100. Itu udah selangki jarak. Kembali. Jadi zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Nuh itu bertauhid, nggak ada yang musyrik. Apa itu? Menyembahnya kepada Allah saja. Ya kalau dosa namanya manusia punya sisi apa? Sisi nafsu apa Bu? Nafsu lawama. Ada nafsu apa lagi? Ammarah. Ya kan? Pasti berbuat dosa, cuma nggak ada yang musyrik. Akhirnya tibalah pertengahan umat Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu rasul pertama, Ibu. Ibu ya, Nabi Nuh itu rasul pertama. Bukan Nabi Adam. Nabi Adam nabi. Bukan rasul, Nabi Adam nabi. Nabi pertama. Rasul apa diutus ke sahabat? Kan yang manusia dulu mau. Kan Nabi Adam unggul yang pamajikanna najeng istrina sahana minate. Hawa baru anak-anak kan gitu ya. Itu mah nabi wahyu untuk sendiri dan keluarga. Kalau untuk umat itu rasul. Makanya Nabi Adam nabi, Bu. Tapi Nabi Nuh itulah rasul pertama. Ada dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis tentang syafaat panjang sekali. Nah, kembali, hadirin sekalian, disebutkan syaitan membisikkan kepada para pembesar dari umat Nabi Nuh. Apa itu?
untuk mengenang orang-orang baik yang sudah meninggal. Kelima tokoh ini, Bu, siapa namanya? Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr. Ini tuh orang soleh, Ibu. Orang soleh. Yang punya banyak jasa. Coba mana pahlawannya. Orang baik, orang soleh. Mereka meninggal dunia semuanya. Nah, di pertengahan kan usianya panjang. Baru kemudian apa? Ada usulan. Karena setan membisikkan, ini kata Ibnu Abbas nih. Coba kenanglah kebaikan 5 orang soleh ini. Buatkan apa? Patung. Buatkan patung. Akhirnya mereka membuat patung ke-5 orang soleh ini. Wad, yang bisa nama Wad, yang ini Suwa, yang ini Yagus, yang satu lagi Ya'uq, yang satu lagi Nasr. Beres, Bu. Oh, mereka senang. Ini orang hebat, gitu. Nggak langsung, tidak langsung, tidak. Ya, Bu, ya. Nggak langsung, Bu. Dikenang, senang, bangga, gitu. Lihat patung-patung mereka itu. Kata Ibnu Abbas, berlalulah satu generasi. Hilang. Datang yang berikutnya. Bagaimana? Masih bertauhid. Tapi mereka sudah mulai. Kayaknya kalau bermajelis, duduk-duduk di tempat yang ada patung-patung orang soleh lebih utama deh. Nah, gitu. Ngumpul, Bu, ngumpul. Bung yang lain didinya wae mulai gitu. Ini nih wah, dikenang terus. Merasa ada keutamaan gitu. Hilang, berlalu satu generasi, kata Ibnu Abbas. Datang lagi berikutnya. Bagaimana berikutnya? Ya. Kayaknya berdoa kepada Allah di samping patung orang-orang ini lebih utama nih, orang baik kita siapa gitu. Kayaknya ini lebih utama nih. Begitu, Bu. Hilang lagi sampai kemudian disembahlah patung itu. Lihat, syaitan di dalam menyesatkan manusia bertahap. Puncaknya apa? Disembah. Ketika terjadi penyembahan kepada selain Allah di zaman itu, maka diutuslah Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama, Nabi dan Rasul yang pertama itu. Rasul itu Nabi Nuh yang pertama kali. Ya. Maka Nabi Nuh mengingatkan umat dari bahaya kesyirikan. Karena apa? Karena patung, gulu kepada orang soleh. Nu soleh, Ibu, yang soleh itu nggak boleh kita gulu, berlebih nggak boleh. Kamu nutup buku kesolehan mah? Nu soleh, Bu, nggak buku soleh, nggak boleh kan kita gulu itu apa? Mengkultuskan kan nggak boleh. Nu soleh, Ibu, kamu nutan pugu soleh nah, terus soleh acan gitu. Kartos. Ya nu soleh temenan. Kamu nu teu soleh. Kan disebutkan di ini orang-orang soleh, kata Ibnu Abbas, orang soleh. Disembah, ya. Sampai kapan, Bu? Ibu bapak tadabburi Quran sepertiga isi Quran itu kan kisah. Lihat, mesti kalau sudah bicara kisah Nabi, Rasul dakwah dengan umat, mesti patung yang menjadi masalahnya, betul tidak? Kesyirikan, patung itu. Sok di zaman Nabi Ibrahim, betul tidak? Ibrahim, Bu, apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Melawan kezaliman sang raja, siapa namanya? Nabi Ibrahim, Ibu. Firaun mah zaman Nabi Isa. Namrud. Betul tidak? Namrud itu nggak butuh Tuhan, dia punya berhala. Kembali, yang diberhalakan siapa itu yang dianggap hebat. Gitu.
Yang dianggap hebat, bukan orang biasa. Maka nanti hukum membuat patung itu kan karena ada unsur pengagungan itu yang menjadikan haram. Punten bunyi punten. Mohon maaf. Dengan tidak bermaksud merendahkan profesi apapun juga, semua mulia asal halal. Punten Bu, misalkan tukang bubur di komplek orang teh meninggal dunia. Tukang bubur dengan tunkun. Dikenang orang yang patungnya yuk. Sah tukang bubur. Mungkin tidak Bu? Sah kan? Tak apa dan mau dinyen patung, mau dikenang mau gitu. Pasti yang dibuat tuh orang yang besar, yang dikenal gitu. Diagungkan. Di sana haram. Sampai disembah, ya jelas hukumnya apa? Syirik. Syirik itu dosa besar yang paling besar, Ibu. Ngeri tidak? Ngeri akibatnya. Ya. Nah kembali. Jadi itulah sejarah pertama adanya patung di muka bumi. Ya Bu ya. Di zaman Nabi dulu nggak ada patung. Nggak ada patung. Di zaman Nabi Nuh syaitan membisikkan. Itu pertama kali ada patung. Dan ternyata patung ini yang menghantarkan kepada kesyirikan. Terus sampai Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah itu di dalam Masjidil Haram di sekitar Ka'bah, di dalam Ka'bah itu pun ada 360 patung. Patung non bebegi gitu dia kan moal ibu udah jangan naon. Tokoh-tokoh ti kaum nu hebat dibuat bawa ke Ka'bah gitu. Taya embahna Bu, embahna teh Lata, Manat, Uzza, Hubal. Teh embahnya patung di zaman Nabi. Maka Nabi hancurkan. Kemudian hari setelah berapa lama dakwah Bu? Hampir 18 tahun dakwah. Atau 20 tahun dakwah ya. Foto Mekah kan? Foto Mekah. Ya, sudah hampir 20 tahun lebih dakwah baru bisa menaklukkan Mekah, dihancurkan patung-patung tadi. Maka tegas Nabi menyampaikan, lihat di itunya Bu ya, yang bawa HP yang sudah saya share. Mohon maaf tidak sempat di-print. Disebutkan bagaimana? Oh, itu keras sekali Bu, dan nggak ada istilah di antara ulama tentang haramnya patung ini. Karena apa? Karena memang ada ancaman yang mengerikan gitu. Ya, saya sebutkan umum dulu Bu ya. Nanti kita perinci ya. Kita lihat Bu. Nabi yang mulia menyebutkan tentang patung nih di antara dalilnya ya. Hampir sama. Redaksi matan hadisnya begini. Yang pertama, inna asyaddan nasi azaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Ini keywordnya ini kata kuncinya, al-musawwirun. Ya. Inna asyaddan nas yaumal qiyamati ya azaban indallah yaumal qiyamah al-musawwirun. Ya, inna asyaddan nas. Inna asyaddan nas. Ini ada spidol enggak? Izin ditulis boleh? Ini hadisnya Bu ya. Inna asyaddan nas azaban indallah yaumal qiyamati al-musawwirun. Inna asyaddan nas, sesungguhnya yang ini ada asyad apa artinya Bu? Apa maksudnya Bu? Sesungguhnya yang paling keras. Nah, gitu. Asyad itu paling keras.
Inna asaddan nas, ada inna asaddan nasi, ya. Inna asaddan nasi, sesungguhnya manusia yang paling keras. Apanya? Azaban, siksaannya indallah, di sisi Allah. Kapan, Bu? Yaumal qiyamah. Di mana ini? Di mahsyar, itu. Ya, di padang mahsyar, ya. Ketika manusia diberikan catatan amal, dihisab gitu. Siapa? Al-musawwirun. Ini kalimat yang digunakan oleh Nabi itu al-musawwirun. Semua hadis tentang patung kalimatnya ini al-musawwirun. Al-musawwirun. Ini kata kunci nih kalau mencari hadis ini. Al-musawwirun. Apa arti itu? Sawwara yusawwiru taswir, al-musawwir secara bahasa itu ia menggambar, yang melukis. Itu al-musawwir, Bu. Ya. Nanti kata para ulama termasuk kalimat al-musawwir di sini sama, tidak hanya melukis dalam bahasa Arab, termasuk juga membuat patung, itu kan 3 dimensi. Sama kalimatnya al-musawwir. Ya. Al-musawwir. Jadi sesungguhnya manusia yang paling keras apa? Apanya? Siksaannya di sisi Allah di hari kiamat, di mahsyar. Al-musawwirun, yang membuat patung, yang melukis. Ini nih, ya. Baik, selanjutnya, Bu, hadis yang selanjutnya. Kenapa kok bisa diharamkan sampai ngeri sekali azabnya, ya? Asyaddan nas. Asyaddan itu nggak main-main, Bu. Dia azab, tapi asyad lebih lagi gitu. Kenapa? Nah, di hadis yang berikutnya itu saya di sana di atasnya. Inna ashaba hadhihi suwar yaumal qiyamah yu'adzabu. Sesungguhnya pembuat patung, kata Nabi, ini akan diazab dari kiamat. Kenapa? Ini ada alasannya. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum. Ayo, hidupkan. Berikan ruh. Begitu. Ya, kata Allah, hidupkan yang kamu buat itu. Tiupkan ruh. Nah, atas kalimat ini, Bu, ada kalimat fayuqalu lahum ahyu, itu berarti yang dimaksudkan adalah apa, Bu? Kata para ulama, termasuk Ibnu Abbas menyampaikan, ini adalah patung atau menggambar makhluk hidup yang punya nyawa, yaitu manusia dan binatang. Nah, itu dua ini. Ya, Bu, ya. Apa, Bu? Manusia dan binatang. Manusia yang ada ruhnya, diberikan nyawa, juga binatang. Ada seseorang datang ke Ibnu Abbas. Dia punya profesi pembuat patung, melukis. Ya bna ammi Rasulillah, wahai putra paman Nabi, katanya. Itu panggilan Ibnu Abbas. Ya. Aku ini al-musawwir, aku ini profesiku apa, Bu? Ngelukis dan buat patung. Apa hukum Allah atas profesiku ini, gitu. Ibnu Abbas tegas, yang kamu buat itu apa? Manusia, binatang. Haram, nggak boleh, kata Ibnu Abbas, nggak boleh. Maka ada kalimat begini, jika harus melukis, membuat patung, lukislah pohon. Nah, gitu. Lukis apa, Bu? Pohon. Artinya apa? Bu? Berarti boleh kan? Melukis, membuat lukisan, pemandangan, ya, Bu, nya. Apalagi, Bu? Apalagi yang boleh? Buat laut, alam, langit.
Kendaraan juga boleh. Nggak boleh, yang bernyawa nggak boleh, yang sakit. Ini kata Ibnu Abbas nih. Obat boleh. Apa dari manusia? Simpan dulu pertanyaan Bu, sebentar. Nanti biar seru ya. Simpan dulu Bu. Ya. Yang tidak boleh apa? Yang bernyawa. Yang dimaksud siapa? Manusia dan binatang. Ah, tegas ini. Kenapa? Karena itu yang diberikan ruh. Lihat kalimat jadi itu fayuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Ayo hidupkan gitu. Yang kamu buat itu, hidupkan roh. Tapi riwayatin nggak bisa, Bu. Ketika nggak bisa, maka Allah hidupkan si patung itu dan dia akan mengazab orang yang membuatnya. Wal iyadzu billah. Ini penekanannya di sini. Ini di sini penekanannya ini. Ya. Nah sekarang sebelum lebih jauh tadi robot, boneka, apalagi yang buat apa sih Bu? Yang buat jualan baju teh? Apa? Ya itu, ya kan suka ada tuh jualan baju kan, kumaha, maksud digantung kurang seru kan, nah dibuatkan patung juga kan, nah seperti apa? Nah, kita bahas. Sebelum saya bahas lebih jauh ke sana, kita baca dulu beberapa dalil Qur'annya tentang bahaya kesyirikan. Ya Bu ya, ini nggak main-main Bu, nggak main-main. Kita kasihan kepada orang-orang yang beragama Islam, profesi buat patung, ya. Sebenarnya bisa dialihkan itu bakatnya kepada yang lebih manfaat. Apa coba Bu? Buat kaligrafi itu bagus. Orang kan senang kan kalau yang punya bakat mah gampang aja. Ya ada seseorang jamaah datang ke Darut Tauhid udah agak lama. Dia profesi tukang patung. Kuliahnya di sebuah kampus seni rupa hobi. Nah dia mulai ngaji. Waduh gini ada hukumnya begini. Dia asli dulu tidak tahu aja. Aduh jadi ngeri juga kata dia gitu kan. Datanglah konsultasi dengan saya, langsung konsultasi. Saya kasih pengarahan. Akhirnya dia alihkan. Sekarang dia malah punten Bu, syariatnya Bu, dia lebih besar jalan rezeki dari sebelumnya. Kenapa? Dia memperdalam kaligrafi. Sekarang setiap kali ada proyek kaligrafi di Brunei, di Malaysia, itu berapa? Ratusan juta Ibu. Iya. Itu kan dialihkan gitu lah, ya kan? Itu apa pilihan Bu ya? Loh iya, kita kan terikat dengan apa? Dengan hukum syariat, jangan sembarangan gitu ya kan? Nah, kalau ingin jadi pahala. Kita lihat Bu ya. Yang pertama apa bahaya kesyirikan sampai para ulama nih beberapa minggu ini nih termasuk saya pribadi turun ke lapangan mengingatkan juga sudah berkali-kali, selebihnya kembali kepada mereka. Yang jelas biar di akhirat saya nggak ditanya, itu aja Bu. Ya kan Bu ya? Betul tidak? Oh iya. Ya. Yang pertama apa? Dosa syirik itu dosa besar, paling besar. Kan dosa besar itu tingkatan, banyak. Nah yang paling besar itu syirik al-isyraku billah. Quran jelas, ayatnya banyak sekali. Nabi pun di sana Nabi menyampaikan. Ya. Yang mana dosa besar yang paling besar ini kalau dikerjakan oleh seseorang dan dibawa mati belum sempat tobat, maka ancamannya apa? Tidak akan diampuni. Nggak diampuni loh Pak kalimatnya. Ngeri tidak? Ngeri. Oh, ngeri sekali. Nggak main-main. Mana ayatnya? Ada, nanti dilihat yang sudah dapat materinya. Di surat An-Nisa 48. Sebenarnya ada di beberapa surat ada. Cuma saya cenderung satu saya dulu di sini. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Innallah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah la yaghfiru, tidak mengampuni. La, tidak, yaghfiru, mengampuni, tidak akan mengampuni. An yushraka bihi, ya,
Karena disebabkan seseorang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Atau bahasa mudahnya, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika. Tetapi Allah akan mengampuni semua dosa selain syirik. Untuk siapa? Liman yasha, bagi yang dikehendaki Allah. Ada ayat terakhir, Bu. Wa man yusyrik billah, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kalimatnya bagaimana? Faqad iftara itsman azima. Sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Ya, ada kalimat apa? Itsman azima, berbuat dosa yang besar. Ayat ini diberikan penjelasan oleh para ulama, Bu. Bagaimana maksudnya, seperti Imam Ibnu Katsir menyampaikan. Jadi orang kalau berbuat dosa, Bu, ya, berbuat dosa, dan semua kita bisa berbuat dosa. Asal tidak mengerjakan dosa syirik, itu ada peluang diampuni. Tapi kalau dia berbuat dosa syirik, Pak, sampai dia mati di bawah kesyirikannya itu, nah itu yang terkena ayat ini. Ustadz, bagaimana kalau pernah berbuat syirik, pas sudah ngaji tahu itu nggak boleh syirik, saya tinggalkan, akhirnya saya taubatan nasuha, insya Allah diampuni. Tapi kalau pas mati, ya Bu ya, bawa keyakinan, kesyirikan, nah itu yang tidak akan diampuni. Ngeri tidak, Bu? Mengerikan tidak? Saya mengajak mari sejenak kita buka hati kita, Bu. Ini nggak boleh main-main gitu ya. Begini, Bu. Kan Allah itu punya sifat, nama dan sifat. At-Tawwab itu apa artinya? At-Tawwab itu apa artinya, Bu? Allah Maha menerima taubat, betul tidak? Yang kedua apa? Yang masih sama itu artinya Al-Afu. Allah Maha memaafkan. Ada Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Allah Maha mengampuni dan banyak memberikan ampunan. Itu Allah, Ibu. Tetapi untuk dosa syirik gak main-main, gak mau Allah mengampuni. Ibu pernah mendengar kisah seorang yang pernah membunuh 99 nyawa, digenapkan jadi 100. Ya, bisa membunuh loh, Bu. Lain hiji deh, Bu, sabara 100. Tapi dia serius tobatnya kepada Allah. Baru ingin tobat, dia yakin Allah Maha penerima tobat, Maha baik. Dia mau berhijrah, belum nyampe kan ke tempat yang dituju, meninggal dunia kan. Ini kisah masa lalu, Nabi menceritakan. Surga diampuni oleh Allah, betul tidak? Seorang wanita pezina turun mengambil air, diberikan minum kepada anjing. Dulu hukumnya boleh, sekarang kan beda di syariat umat Nabi ini kan. Bagaimana? Allah ridha, diampuni ke surga. Iya, betul tidak? Di zaman Nabi ada perempuan agobir, dia pezina, sudah nikah zina, dirajam kan? Apa kata Nabi? Surga. Tapi untuk musyrik, orang syirik, bagaimana? Allah bagaimana, Bu? Tegas, gak mau ngampuni, Bu. Ini gak main-main. Allah gak mau mengampuni, gak akan mengampuni Allah. Allah tidak akan mengampuni. Berarti apa ini, Bu? Apa ini? Ini luar biasa. Harus kita perhatikan. Ya. Bagaimana kalau berbuat syirik kemudian meninggal dunia, tapi sempat taubat dengan taubatan nasuha, semoga Allah ampuni kalau benar taubatnya. Dia meninggal tuh dia nggak merasa bersalah, sombong, diingetin nggak mau nerima gitu ya. Yang begitu ya kasihan tuh. Ya Bu ya, halo Bu. Kasihan tidak Bu? Kasihan. Ya. Yang kedua, orang yang berbuat kesyirikan itu diharamkan surga baginya loh. Kalau surga diharamkan berarti kekal di neraka.
Mana dalilnya Bu? Surat Al-Maidah ayat 72. Nanti saya sudah berikan materi ke Umi, Bapak Ibu pulang tadabburi ya. Iya, insyaallah. Innahu, sesungguhnya, man, orang, yusyrik billah, yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga kepadanya. Coba Bu, Allah haramkan surga kepadanya. Diharamkan berarti apa? Lihat berikutnya, wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya apa? Neraka. Dikunci dengan kalimat wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun yang nolong. Waduh, ngeri sekali. Diharamkan surga, kekal di neraka, nggak ada yang bisa menolong. Yang ketiga Bu, syirik itu menghapuskan pahala seluruh amal-amal baik yang pernah dikerjakan. Mana dalilnya? Kita bahas dalilnya dulu ya. Surat apa Bu? Az-Zumar, surat ke-39 ayat 65. Kalimatnya luar biasa. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini kalimatnya nih. Walaqad, dan sungguh, uhiya, telah diwahyukan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, kepada orang-orang sebelum kamu, kepada nabi rasul sebelum kamu. Apa wahyunya Bu? Apa? Kalau kamu musyrik, ini Allah sedang apa? Sedang mengingatkan nabi. Kalau kamu musyrik, ini nabi diingatkan, kalau kamu musyrik wahai Muhammad, ya Pak ya, lain asyrokta, kan seorang kan, tak asyrokta itu siapa? Ya Rasul maksudnya. Lihat, la yahbatanna amaluka, hapus amal-amal, wala takunanna minal khasirin, dan kamu termasuk orang yang rugi. Ngeri tidak Bu? Ngeri tidak? Bayangkan, dosa besar kalau meninggal tidak akan diampuni, ya, haram surga baginya, hapus amal-amal solehnya. Apa ada dosa yang lebih dahsyat dari dosa syirik? Ini Quran ini yang kita bahas, Quran, ayat Quran yang tidak ada khilaf di dalamnya. Nah, kita kembali ke awal. Kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi nih, kesyirikan pertama kali yang terjadi di muka bumi di zaman Nabi Nuh. Apa? Penyebabnya apa? Patung. Patung, Ibu. Nabi ingatkan lagi, menjelang hari kiamat akan ada kembali umatku yang menyembah patung. Lah, nggak main-main, Ibu. Makanya sekarang di beberapa negara, tidak hanya di kita, itu patung-patung ramai lagi dibuat. Nah, yang sekarang sedang ramai ini, Bu, mudah-mudahan sih digagalkan, insya Allah, karena kita terus MUI, Persis juga sudah memberikan pernyataan resminya, Al-Irsyad, semua sepakat. Di mana Bu? Kita dekat di tangan di dia tadi dia. Saparua Ibu. Ya di dia. Caket Ibu, berapa tingginya rencananya? 17 meter. Belum yang nanti. Sudah. Saya tidak bicara sisi politik ya Bu ya. Saya bicaranya itu hukum nanti nggak main-main gitu. Komo gerabu nya ada di jian di Bali majiguaya lah. Di Bali jeung di mana teh di Manado makan baik gitunya. Ima tuh di Jawa Barat, Ibu di Tatar Sunda mah Islam nanti kuat. Saur Kyai Haji Endang Saifuddin Ansori Kabungkur, ini ulama besar Ibu, belum punya kalimat bagaimana
Sunda teh Islam, Islam teh Sunda. Artinya apa? Sudah bersenyawa antara ajaran agama Islam dengan orang-orang Sunda. Sampai budaya Sunda banyak dipengaruhi Islam. Rada anomali dalam pergaulan. Bisa orang kayak punya orang Sunda tuh lain orang Islam. Dah ada aneh tuh Bu. Punten Kang Ujang ada agama Yahudi dah aneh. Bener tuh. Asep agama nanti non Bu. Buddha dah aneh tuh Bu. Kan agama Buddha mah ketut. Nah, karena kan ada aneh. Kamu orang Sunda mah siga di Sumatera Barat jami iya. Di Padang aneh Sumatera Barat, ayo orang Sumatera Barat bukan Muslim itu aneh. Yahudi gitu kan misalnya Nasrani aneh Bu. Betul tidak? Di orang kuat. Kita bicara nih Jawa Barat, Tatar Sunda Bu yang terkenal Islamnya kuat sekali Bu. Pesantren terbanyak di Indonesia di Jawa Barat kurang lebih 9.000 pesantren. Jawa Timur kalah Bu, ngamun jumlah santri ku Jawa Timur. Kan di urang mah pesantren, jadi 10 orang pesantren jadi gitu kan. Aja kecil di Jawa Timur, pesantren minimal ratusan, ribuan gitu. Sidogiri komo, banyak banget. Ya, di Bangil tuh Persis banyak banget santrinya. Di orang mah aja 50 kayak jadi pesantren gitu kan. Tapi banyak gitu. Di setiap desa teh aya orang jalan tuh, pesantren banyak. Sok di orang gara peribahasa Bu. Di Sunda tong jauh ti bedug. Terlepas perokok bedug ya, tong jauh ti ada bedug di mana ayana? Di gereja. Di mana bedug? Non artinya Bu, tong jauh itu bagus tidak? Itu kan jadi peribahasa tuh. Saking kuat pengaruh Islam. Nanda Ibu, kokoro manggih mulut, mulut dan naon? Kenapa disebut mulut? Ke orang Islam, orang Sunda, punya bulan-bulan mulut, nggak 9 mulut bulan naon? Silih mulut. Nah, bulan mulut naon? Sebab di bulan itu Muslim itu luar biasa gitu ya. Di dalam bergembira karena itu bulan lahirnya Nabi Muhammad. Terlepas perayaannya ya, tapi kembali maksudnya apa? Orang Sunda itu begitu. Betul tidak? Masih banyak lagi ngaran-ngaran poe. Hari orang Sunda punya sorangan. Poe Senin, nanti Salasa, terus Rebo, terus Kemis, Jumaah, Sabtu, terus Minggu mah teu nyambung Sabtu ka Minggu. Ahad Ibu. Teu nyambung di Sabtu kana Minggu, Ahad. Ahad teh hiji, Isnin 2, Selasa 3. Benar tidak? Orang Sunda luar biasa. Matak ieu didek yen patung tuh nuwanin bae lagi Ibu. Dalen karek ayeuna teh. Ide yen patung timbul geus aya tapi ditolak. Itu mega proyek Ibu, hati-hati. Kalau ini goal di setiap kabupaten kan ada patung begitu. Setiap kabupaten nanti Bu. Di mana dananya? Ada. Ayo nyokong dananya Bu. Ini naon manfaatnya? Hiji patung biayanya fantastis sekali, betul tidak? Di Abdi Bu di Bandung Barat, di Ciwalini itu rencana akan dibuat patung 100 meter. Nuju naon, nuju calik patung lagi. Gaya itu kan. Ya Bu ya. Ngeri tidak Bu? Sok tanya. Kok gabah sudah nuduh rek disembah musik ieu mah itu pahlawan proklamator. Sarua siga ubatnya Nabi Nuh kitu baheula lagi. Masukan itu rek disembah go saya moal gitu Bu. Betul tidak Bu? Jangan lamun proklamator itu dua nana kuduna mah jeung Bung Hatta bener tuh nih hiji itu. Ini ada maksud apa ini? Tanda-tanya besar lah. Dan semua kita tahu jawabannya Bu ya. Iya. Cuman kasihan saja. Kasihan. Ya, dia teh Bu itu tanah teh di bawah Pemprov Ibu. Yang mau dibangun teh.
di masa akhir pemerintahan Kang Emil. Kita sisi lain kita acung jempol bangun Al-Jabar, terlepas banyak pertanyaan, tapi kan nggak jadi tak Al-Jabar nu megah teh bunya. Ada museum Rasulullah di bawah teh bagus. Itu luar biasa pahalana insyaallah. Dari ngejadian patung atau kumaha be pahalana meureun. Bener tuh. Kasihan nggak Bu? Kasihan. Nyan masjid teh megah. Megah Jabar teh. Ya bunya. Nya ge jarana leutik. Udah kena teh leutik, macet tak ulu eta macetna ya Allah. Tapi kan megah Bu ya. Megah. Jadi kebanggaan Jawa Barat. Di mana-mana orang Jarauh udah datang. Yang ngali masjid cenanya nya ge pas adzan kala luar le salat itu kan. Geus adzan ka jero deui, ngadon barotram gitu nya. Ala kulli hal itu sudah berdiri. Semoga jadi amal saleh. Ya di masa akhir kenapa harus mengizinkan? Ada bukan saya, kapan di bawah tanggung jawab saha atuh Bu? Kasihan tidak? Ini kita masih terus berjuang, Bu, doakan Bu ya kan ada PLT, sekarang ada PLT ya. Abdi pribadi dan kawan-kawan, Ibu sedang berjuang terus. Abdi sampaikan ke turun. Saya demo di Madi gak sibuk Bu. Saya turun karena udah dikasih surat diterima wae. Ini ulama nih kita nih para dai nih kita kumpul dua Jumat yang lalu saya berjumatan ngumpul di sana seorasi saya sampaikan karena kita sayang kepada gubernur saya bilang sayang Bu sayang tuh lain diusapan wae budak lamun nyoo seuneu di hadapan gas kumaha diantep wae mah enggak jang sok terasin seungeun ke Beladug aja enggak tanya eta cokot bener teh Bu kamu teh kunaon ka gas dari ngebeleduk beak kaduruk gitu kan ya ambil ingatkan itu sayang namanya betul tidak iya dianggapna nu ngingetin intoleran angger we gitu ini kaum radikal gitu bukan apa-apa ini bahaya siapa yang menjamin kemudian jadi dibangun eta patung 50 atau 100 tahun ke depan tidak disembah siapa yang menjamin ada sama nggak semua nya enggak ada data masa anu pertama nah betul tidak Bu terus ngejar itu nah itu kita kasih inilah kesyirikan penyebab kesyirikan pertama di muka bumi patung yang ketika dibuat tidak langsung disembah tapi mengenang ini pahlawan sama si Gaino oh ini pahlawan proklamator nah gitu sama setan mah dakwah digawe kecuali nyesekin orang. Mungkin di masa kita enggak, nanti di masa anak juga masih aman, cucu. Ke depan siapa tahu. Ngeri sekali. Makanya Islam menetapkan hukum patung haram. Nah, karena ada unsur pengagungan. Jelas Ibu. Asal jadikan patung main loba di mana-mana gitu kan. Ada tempat militer nama Jiguaela, ini di pusat kota tuh Bu. Negeri tempat yang di sana Islam itu mayoritas, betul tuh Bu. Masa kurang diantepkeun? Ya Bu nya. Kamu hadis yang lain disebutkan malaikat moal asup ka imah nu aya patung Ibu. Apa cuma rumah? Enggak, kota ge sarua. Di kota loba patung moal asup enggak ada malaikat rahmat nanti. Malaikat maut mah datang. Di imah aya patung malaikat maut mah datang Bu nya. Yang geus malaikat maut mah dicabut mah datang. Cuman malaikat rahmat enggak gitu. Rugi tidak? Yang rugi siapa? Orang yang kena rugi, iya dia jadi kena rugi, karena nggak boleh dibiarkan kita ingatkan, ya Bu ya, kita ingatkan. Buat patung awalnya hanya untuk mengagungkan saja, belum disembah hukumnya haram, dosa besar. Tadi azab itu sih, sok, hidupkan sih gitu sekarang, sok, tiupkan ruh, hidupkan, gitu, nggak akan bisa benar. Di awal niatnya untuk disembah jelas kesyirikannya, ya Bu ya. Ini sebuah sebuah musibah besar. Ya, besar lah. Ya di Jawa Barat itu Bu. Ini kalau ini goal Bu, ini goal proyek lain menanti Bu. Ini kan siga test water lah. Checking kemarin reaksinya gitu. Nggak boleh diem Bu. Nggak boleh diem. Alhamdulillah kita bergerak didukung oleh anggota dewan semua bahkan ternyata anggota DPR itu tak arah paleun teh Bu.
bergerak sendiri. Nah gitu. Jadi kita bergeraknya secara hukum positif juga kita ingatkan, secara agama kita ingatkan. MUI jelas ingatin juga, ormas-ormas Persis sepakat semua. Masa arek mereka dawang keneh? Pan atos diresmikan nama teh batu pertama sudah. Nah, di mana ini dia tak caket bahkan ruatan ibu. Ruatan heula memehna teh. Aduh ngeri. Ruatan. Acara ruatan. Nah, ini ngeri kan, Bu ya. Sudah hampir 2 minggu yang lalu. Kau habis di-share kayaknya. Nah, ini Bu. Bu ya, patungnya dibuat di Jogja ke sini sih tinggal di ini aja apa namanya dipasang aja dirakit di sini. Iya, mau Ibu, kita berjuang doakan Bunya. Aduh, abdi pribadi saya berkali-kali, saya turun langsung. Saya pribadi turun langsung, kita ikut mengingatkan anggota dewan, kita kompak ke semua ormas didatangi, bahkan sampai karena nggak ada juga niat baik, saya turun Ibu demo di depan apa? Gazebo. Abdi orasi di luar mobil Ibu, saya ingatkan, bukan apa-apa, karena kita ulama di mana-mana perwakilan semua datang. Kita sayang ini Jawa Barat ini, Tatar Sunda ini nggak boleh main-main gitu. Kasihan. Mungkin beliau lupa, mungkin belum tahu dalilnya karena syahwat politik dan macam-macam. Kita ingatkan, umur nggak lama. Mohon, kasihan Ibu. Teteh menjelang akhir mau dibahas kemarin teh suul khotimah, raport merah di umat Islam Ibu. Kasihan. Ya kasihan. Itu Bu ya seputar patung. Yang dimaksud patung makhluk hidup manusia utuh di kepala sampai kaki. Niatnya menggabungkan itu yang tidak boleh. Sekarang lukisan bagaimana? Sama lukisan kalau lukisannya sama, lukisan manusia utuh di luhur ke handap hukumnya sama. 2 dimensi, 3 dimensi itu masuk al-musawwirun. Jelas sudah Bu? Nah sekarang bagaimana kalau misalkan patungnya setengah badan. Ulama berbeda pendapat. Yang 3 mazhab terkenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambali itu menyampaikan haram sama. Tapi Imam Malik menyampaikan kalau sepotong itu boleh. Hukumnya apa Bu? Ada yang membolehkan Bu. Sepotong. Ngan sakit dada unggul kan. Kenapa? Boleh. Karena kalau udah begitu tidak dikatakan manusia utuh gitu alasannya. Tapi tetap ihtiyat untuk berhati-hati sebaiknya tidak. Nah, itu ya tentang manusia Bu. Kuma binatang Bu sama. Nyen patung gajah gede mirip pisan. Sama. Patung sapi sama. Tidak boleh. Sekarang kuma lamun kereta api. Kereta api Bu. Oh, tenan naon pesawat. Tenan naon kursi siga dijedah. Sepeda. Tenan naon modek nyeun kan bisa. Itu enggak ada masalah. Ya Bunya, enggak masalah. Ibu misalkan karena anak tuh arsitek nyeun rumah megah. Tenan naon ngalukis itu tangan. Enggak ada masalah. Hanya manusia utuh bahkan niat mengganggu itu yang jelas keharamannya. Sekarang geser ke foto. Bagaimana foto? Foto hukumnya diperdebatkan. Yang 2 pendapat Bu. Kan ini masalah kontemporer. Dulu kan nggak ada. Bagaimana? Yang pertama, saklek menyampaikan haram foto juga. Baik di foto ataupun dipajang. Yang pertama Bu. Siapa ulama yang menyampaikan itu? Kebanyakan ulama dari Arab Saudi. Ya, menyampaikan haram mutlak. Kecuali untuk KTP, untuk SIM, untuk ijazah sekolah, paspor masih diperbolehkan. Ini kecil Bu. Tetapi jumhur ulama menyampaikan boleh. Rinci hukumnya kenapa? Karena foto tidak seperti melukis. Foto membedakan objek kan dengan cahaya. Ya kan? Cahaya direkam lensa alatnya yang kita kena kamera itu tidak ada unsur orang membuat dengan tangan detail sebagaimana melukis dan membuat patung. Ini memindahkan saja. Hukumnya boleh. Saya pribadi menganggap pendapat hukumnya
boleh untuk foto, boleh. Bu, abdi saya kali pertama ke Masjidil Haram dulu Bu, tahun 2000 ke handap. Itu dulu kan cenah handphone caranggi dulu mah ku kamera teh. Begitu arek masuk ke haram dan dipariksaan. Ya bunyi Ibu, ayo ngalamin gitu Bu. Ngalamin dulu ya. Aduh, mun kepanggil atau diambil sama askar tuh nggak boleh. Baheula mah baheula. Ayeuna mah teu da asarna ge selfie, Ibu. Ayeuna mah imamna ge sarelfie, foto jeung raja gitu ya di dekat Ka'bah. Makanya itulah hukum itu bisa berubah, Bu. Makanya saya lebih condong dari awal pendapat foto itu nggak ada masalah. Karena tadi detail beda dengan melukis, beda. Ada detail hukum. Makanya kan apa sih definisi foto dengan alat kamera kan? Ya itu dia kan mengambil objek itu kan dengan cahaya dan ya ada teorinya lah. Gitu. Intinya bukan melukis. Maka hukumnya boleh. Jelas sudah Bu? Itu hukum fotografi. Orangnya fotografer itu hukumnya boleh. Tetapi kalau kemudian fotonya, objek hasilnya itu yang diharamkan, ya tidak boleh. Punten misalkan punya punten ada kan yang profesi fotografer itu kan gambar no buligir, nah itu nggak boleh foto, hukumnya haram. Bukan moto tapi itu profesi itu. Ya. Itu Bu ya. Jadi untuk foto hukumnya itu diperselisihkan. Tapi yang paling kuat jumhur ulama sekarang ini namanya fiqhun nawazil, fikih kontemporer, hukumnya boleh. Ya Allah alam itu untuk foto. Sekarang boneka. Nah, bagaimana boneka? Boneka hukumnya boleh. Bukan patung, Ibu. Boneka boleh. Dari awal apa tujuan dibuat boneka untuk apa? Kecoa teh naon namanya? Mainan, betul tidak? Mainan. Tenan naon. Dulu lagi yang mainan kan karena lagi diulingin ke budak, ditajong, di ojek-ojek punya. Kadang-kadang enggak ada masa. Enggak ada unsur pengagungan. Kenapa? Aisyah, Bukhari Muslim meriwayatkan Aisyah pernah bermain dengan boneka. Beliau punya 2 boneka, ada boneka perempuan. Nabi tidak melarang. Dan boneka kuda yang punya sayap. Kata Nabi, ini apa Aisyah? Ini katanya kuda Nabi Sulaiman. Nabi tersenyum, kan Aisyah itu masih belia gitu ya. Nabi tidak melarang, kata para ulama itulah takrir Nabi. Artinya berarti Nabi membolehkan gitu. Makanya boneka boleh. Misalkan sebentar Ibu ya. Yang budak boneka, ya kan naon boneka gambar gajah, boneka singa, enggak apa-apa. Kamu dibuat lucu boneka ada orang yang resepnya. Nah, jang mainan kontak lagi jang mainan hukumnya boleh. Tapi aya boneka nu lain naon jang jalangkung. Aya gitunya. Aya serem tuh boneka dah. Di jang santet, jang naon itu hukumnya haram jelas kemusyrikan juga. Tapi kalau boneka murni buat mainan hukumnya boleh. Semua yang namanya mainan itu boleh Ibu. Mau dia gambar apa boleh. Mau gambar gajah wanita, silakan itu yang budak buat anak-anak itu boleh. Bahkan dalam proses tarbiyah kepada anak kita kan, kalau anak perempuan itu kan dekatkan ya apa sih perempuan itu secara fitrahnya gitu kan, ya dia main bonekaan, masak-masakan itu perempuan, makanya arahkan. Tapi kalau lelaki main begitu temenang, itu dalam rangka namanya tarbiyah jinsiah Ibu. Melatih seksualnya itu jangan dibiarkan anak laki-laki main bonekaan, masak, jangan. Itu berbahaya nanti di kemudian hari. Gak boleh. Lelaki gua mau bilang, teh mana gitu, main bola, itu kan gitu. Itu bagian dari tarbiyah kita itu ya. Tapi boneka hukumnya permainan boleh. Terakhir bagaimana hukum yang buat baju itu ya, patung. Apa namanya Bu? Menekin itu ya. Kalau itu utuh kan aya utuh tuh. Mau digelis dibunya bisa dibuatnya mirip pek di jilbaban gitu nya. Lengan nanti utuh, kaki haram hukumnya enggak boleh. Lah, tidak boleh Bu. Sama tidak boleh. Tetapi kalau setengah sepotong mukana eueuh kayak kan kosong. Boleh. Ya cabut alus. Kata Nabi yang membuat hukum haram mutlak itu karena ada kepalanya. Mun geus ditahan kepalanya bukan patung lagi itu. Dan geus terang sok sirahna.
patung. Awas sirahna da geus rame ibu. Moal diagungan moal Pak, awas sirahna da rame atuh punya geus enggak ada moal disembah moal. Nah gitu. Jadi detail para ulama menyampaikan untuk menekin itu yang buat baju itu. Kalau sepotong ada kan yang sepotong karena pakai naon? Kayu. Boleh. Mukanya hilangkan, Bu. Ada kan? Ya hilangkan. Kan hanya pakai ini enggak apa-apa. Ya. Jadi jangan ada dihapus matanya. Jadi polos. Hukumnya boleh. Da aya Bu, patung nu geulis aya kan mirip. Hati-hati itu teh. Nu boga kaliran mah aneh ningali foto resep gitu kan. Wah, ieu cenah beda ge nah itu enggak boleh. Itu Bu ya. Intinya yang kita bahas adalah patung bernyawa makhluk hidup yang ada nyawa manusia dan binatang yang ketika dibangun ada unsur pengagungan, memuliakan, menghormati itu yang menjadi hukumnya. Ya, jelas ya Bu? Wallahu a'lam. Mangga kalau ada pertanyaan satu atau dua dari ibu-ibu saya persilahkan. Mangga Ibu, Umi punten. Bismillah. Saya mau tanya Ustaz, ada fenomena di ini masyarakat misalnya kayak tokoh ulama di Pajang itu hukumnya. Baik. Foto ulama dipajang hukumnya bagaimana? Ini detail, Bu. Yang pertama, kalau dipajang di tempat ibadah tidak boleh. Mutlak tidak boleh. Baik lukisan apa enggak boleh ya. Kecuali kaligrafi itu boleh. Ya, itu pun ada yang memakruhkan, Bu. Kayak di masjid, di musola. Ibu di rumah ada kan misalnya satu kamar buat sholat. Misalkan. Buat ibadah kan? Itu tidak boleh. Kalau di ruang tamu bagaimana? Di ruang tamu ya? Ruang tamu bagaimana? Di ruang tamu hukumnya itu makruh. Ya Bu ya, apa hukumnya? Makruh. Jadi makruh itu apa? Ya tidak disukai lah, tidak baik gitu ya. Sebaiknya tidak yang dimuliakan gitu ya. Nah bagaimana? Apalagi kalau ada niat untuk berlebihan mengagungkan sampai kemudian punya keyakinan memasang foto ulama ini Habib ini punya keyakinan tidak boleh. Walaupun gambar. Oh ada yang gitu ada Bu, ada. Habib anu pajang fotonya, lihat wajahnya, aduh ya sigana afdol lah sarwanya si Umar Tabinuh gitu. Tapi sebatas disimpan di album ya Bu ya. Oh ini ulama simpan mengingat hanya foto itu nggak ada masalah. Jelas sudah Bu. Bagaimana menyimpan foto keluarga hanya sebatas apa? Sebab kenangan. Tidak ada yang lain hukumnya boleh. Kenapa? Ya kan keluarga biasa aja. Tapi kalau ulama itu ada beda Bu. Tokoh itu beda. Memasang itu beda. Di sini tuh beda. Itu yang makanya preferensi itu nggak boleh dicegah. Nggak boleh. Jangan sampai dibiarkan nanti mengarah kepada kesyirikan. Ya Bu ya. Ini semua Bu, jelas Islam mengarahkan agar kita berkah. Hidupnya berkah, rumahnya berkah. Betul tidak? Beda loh Bu. Saya pernah ya mohon maaf, belum lama ini diminta ada acara akekah gitu ya. Di sebuah rumah yang gede, banyak patungnya. Saya masuk. Jadi ini dulu santri nikah sama seorang putri pejabat itu ya. Nah, ya. Anak pertama saya diundang si akikah Ustaz ingin sama Ustaz ini. Ya boleh bismillah. Udah itu dari awal tuh udah nggak enak aja beda hawanya teh. Patung banyak banget Bu. Di imagi ya patung ayo lukisan Mona Lisa gede banget. Ada yang tidak berbusana. Buligir ka ciri eta lukisan. Ya masuk aduh. Teh enak iya gitu nggak nyaman. Ya karena kita beda ya. Nggak enak aja gitu ya. Gimana mau megah Ibu? Di depannya udah banyak patung anjing di dua gambar utuh itu. Itu kita ngerasa tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman. Nah boleh jadi karena tidak ada malaikat rahmat, nggak ada, nggak akan masuk Ibu. Tapi rumah saya pernah ya ketika ngisi tablik akbar di Garut, panitia itu ngundang Ustaz yuk orang makan sana. Ya di lembur Bu, rumah teh saung, panggung, masya Allah. Itu yang ada hanya lafaz Allah, ya Muhammad ayat kursi itu beda Bu.
Nggak ada macam-macam, nggak ada. Nyagi rumahnya biasa. Asri bu, itu umumnya itu biasa gitu. Nah jadi saya memahami, ya benar ya. Kalau malaikat rahmat tidak masuk itu begitu, kerasanya nggak enak aja. Beda kan? Ibu pernah nggak masuk kayak seperti itu? Pernah nggak masuk ke tempat yang begitu? Pernah tidak? Yang banyak patung itu, nggak nyaman. Ya bu ya, nggak nyaman. Allah alam bisawab. Lukisan orang tua emang gambar lukisan orang tua. Utuh tidak lukisannya bu? Lukisan Dari kepala sampai bawah? ya, Hukumnya tidak boleh. Tidak boleh. Ibu. Kalau ibu sudah ada, copot, digulung saja bu ya, nggak boleh. Dilukis. Boleh jadi orang tua kita karena ketidaktahuan. Iya kan, bisa jadi. Ya, sekarang sudah sampai dalilnya, ya bu ya. Kalau sepotong bagaimana lukisan sepotong? Itu tadi masih ada yang membolehkan. Ya bu ya. Tapi kalau utuh disirah di kepala sampai ke kaki, ada kan utuh. Itu sama, hanya beda ini 2 dimensi, patung 3 dimensi. Gitu bu. Cuma sebaiknya tidak. Ya tidak. Logisnya sebaiknya kan minimal terkena hukum makruh. Ya bu ya. Kalau foto boleh. Kalau lukisan tangan, lukisan itu nggak boleh. Allah alam bisawab. Ini kalau tadi kan mau bangun patung, Iya. Bikin patung gimana Pak? Bismillah. Ya. terus Pak Ustadz tadi kalau di Bandung kan dibangun patung besar memang Betul. yang di Saparwa itu. Nah ini kalau yang sudah ada, misalnya kayak patung Husein atau patung yang di lubang buaya itu kan, Iya. itu kan patung-patung manusia dan utuh itu. Betul. Itu kita sebagai masyarakat karena sudah berpuluh-puluh tahun. Iya. Gimana ya reaksi kita, apakah kita tidak hati atau? Terima kasih Pak Ustadz. Iya, baik. Sama Pak. Ini berlaku untuk siapapun juga. Ya, memang sangat tidak layak negeri yang dihuni muslimin banyak patung seperti itu. Kenapa? Ya karena kan ketidaktahuan. Boleh jadi Pak, ya karena ketidaktahuan. Yang itu penyebabnya itu saja. Ya, sekarang bagaimana ya yang sudah mah ya, tinggal nanti kebijakan politik. Kalau punya pemimpin yang lebih berani dan bagus agamanya kan dia akan juga menjaga akidah umat. Tugas itu Bu, tugas utama pemimpin itu menjaga akidah umat, bukan dibuat sarana orang jadi berbuat musyrik. Jangan gitu. Tugas paling utama itu kan. Kenapa kita perlu pemimpin? Itu tugas utamanya itu, menjaga akidah umat. Jadi Umar bin Khattab, kenapa Umar memecat Khalid bin Walid coba Bu? Pernah dengar nggak kisah Umar memecat Khalid bin Walid? Pernah dengar tidak Bu kisahnya Bu? Itu futuhat itu di mana-mana. Kan Khalid macam pernah eleh Ibu. Khalid itu luar biasa. Perang Uhud Rasul kalah ku Khalid bin Walid sadatna teh. Ya. Rasul meninggal, Abu Bakar masih diangkat. Pas zaman Umar itu orang-orang sudah mulai berlebihan. Tidak ada kemenangan jihad tanpa Khalid. Pokoknya ada Khalid pasti menang. Nah itu kalimatnya begitulah kurang lebih. Umar tuh khawatir. Waduh ini sudah gulu nih, nggak boleh. Langsung karena Umar sebagai khalifah nulis surat. Ini sedang berperang. Akan menaklukkan Palestina. Kirim surat Bu. Dipanggillah Khalid bin Walid. Isinya apa Bu? Mulai hari ini setelah engkau menerima surat ini, engkau sudah tidak lagi menjabat sebagai panglima perang. Prajurit biasa. Khalid itu kaget, wajar. Perang dulu aja ikut, tapi nggak ramai tidak untuk sendiri aja. Sudah agak beres, agak tenang, menang. Khalid balik ke Madinah, ketemu Umar. Kata Khalid, ya Umar, kalau alasan kau memecat aku karena aku ini tidak pandai mengelola keuangan, aku akuilah. Aku ini lemah di bab manajerial itu. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengambil sepeser pun yang bukan jatahku. Ghanimah kan ada. Nggak akan. Bahkan yang menjadi jatahku aku berikan untuk Baitul Mal. Apa alasan kamu memecat aku ini? Apa ada yang tidak baik dari gaya, mungkin dari kepemimpinan aku, kata Khalid. Kata Umar dipeluk, lah ya Abu Sulaiman. Enggak, panggilnya Abu Sulaiman Khalid itu. Enggak ada. Lantas apa? Aku ini hanya menjaga, sebagai pemimpin menjaga akidah umat, menjaga tauhid. Kenapa? Kata Khalid. Ini orang-orang udah nggak bener. Maksudnya, gulu, kultus. Sebagaimana? Masa ada kalimat tidak ada kemenangan jihad tanpa Khalid? Di mana ada Khalid pasti menang di sana. Ini kalimat macam apa? Biar orang tahu Umar orang yang lemah, yang hina, bisa memecat seorang yang hebat
seperti Khalid bin Walid yang diangkat langsung oleh Nabi. Kenapa? Dengan itu aku berharap orang kembali mengagungkan Allah saja. Bahwa kemenangan di sisi Allah. Mau siapapun juga selama punya keyakinan Allah yang kasih pertolongan akan diberi kemenangan. Bukan karena manusia, bukan. Mendengar jawaban itu, Bu Khalid itu menerima dengan lapang dada. Sering berpelukan. Aku nerima kalau seperti itu. Khalid balik ke medan jihad. Kata orang-orang, Khalid engkau jadi prajurit. Umar tuh dengki kepada engkau tuh. Kau ini orang hebat, masa jadi prajurit? Kamu nggak malu? Lihat kalimat Khalid. Ya benar, ya saudaraku. Aku berjihad berperang bukan karena Umar. Aku berperang berjihad karena Allah Tuhannya Umar. Nah, terserah. Disimpan dimanapun juga sama saja. Luar biasa ya. Terkenal. Itulah tugas pemimpin. Bukan mengiyakan, membuat syarat yang mengarahkan kepada kesyirikan. Kasihan. Betul tidak? Kasihan. Masih kita bicara ini negeri Islam, Bu. Indonesia ini mayoritasnya Muslim. Kamu Jawa Barat. Itulah yang jadi masalah. Ya Bu ya. Sangat tidak pantas lah. Tidak boleh. Yang sudah-sudah bagaimana? Ya hukumnya tetap tidak kemudian karena itu jadi halal. Tidak sama. Hukumnya haram yang buatnya dosa. Sama. Ya kan kemarin tapi nggak disebut Ustaz. Ya kan baru kemarin dibuatnya. Kita nggak tahu ke depan. Ya kalau ada orang yang punya kebijakan, punya peduli kepada gada umat, ya robohkan aja, ganti aja monumen biasa kan aman, Pak. Nggak mesti ada harus begitu. Mengenang orang itu tidak harus dengan yang Allah haramkan, betul tidak? Kebiasaan membuat patung bukan dari Islam itu. Islam tuh nggak begitu, Pak. Nggak ada, kita nggak tahu Nabi yang mulia seperti apa wajahnya, kita nggak tahu. Kayak gimana itu sahabat tuh nggak ada yang tahu. Nggak ada kan kemudian saja dibuat. Walaupun dibuat patung tokoh ilmuwan Islam di Eropa tetap aja tidak boleh. Kalau patung utuh gitu kan utuh nggak boleh. Ya kan pasti yang buatnya kan kepentingannya politik atau karena kejahilan aja. Orang yang soleh nggak akan. Ada riwayat Bu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kan karena dia Bani Umayyah tuh sudah ada beberapa patung sebelumnya dibuat oleh orang-orang yang sebelumnya itu. Umar naik langsung dihancurin. Jangan mengundang murka Allah kata Umar bin Abdul Aziz. Dibereskan semua Bu. Makanya Umar itu nggak perlu lama menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat Bu ya, menjadi Amirul Mukminin itu hanya 2,5 tahun. Umar bin Abdul Aziz Bu. Makmur, sejahtera, hukum tegak di mana-mana nggak ada, luar biasa. Kenapa? Bukan karena Umar hebat, Allah nolong. Nah itu. Kalau sudah Allah nolong beres. Mau mimpin sabar periode 2 tiurek 4 menteri tolong Allah manggeri Bu. Hutang ngalobaan. Tapi namun Allah nolong Bu beres. Nah, kita perlu orang yang begitu tuh. Ya Allah tolong dalam masalah kepemimpinannya gitu. Allah alam bisawab. Umi, Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf ini sudah azan, saya pamit. Semoga berkah ya kita alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.